Hai, selamat datang kembali di channel Zona Visual. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2013 berjudul Evil Dead. Setelah sekian lama mengadopsi film-film barbar, gak ada salahnya dong kita menguji adrenalin jantung kita, oke? Film ini dirilis tahun 1981 yang disutradarai PDL. Versi ini bercerita tentang 5 sahabat yang pergi ke tempat terpencil, di mana mereka menemukan kitab terkutuk yang menuntun datangnya para setan di sekitar hutan. Lalu, apakah yang terjadi? Cerita diawali dengan wanita yang berlari di dalam hutan. Ia menghindari kejaran beberapa orang yang ingin menangkapnya, yang akhirnya ia tertangkap dan dipukul kepalanya hingga pingsan. Selanjutnya wanita tersebut dibawa dan diikat sebuah kayu. Di sana sudah ada dukun yang sepertinya akan melakukan ritual. Tiba-tiba sosok pria berdiri di hadapannya dan ternyata pria itu adalah ayahnya sendiri. Lalu sang ayah menuangkan bensin dan menyalakan korek untuk membakarnya. Wajah wanita itu berubah menjadi sosok menyeramkan sambil berkata, You're so loud, Daddy. dan akhirnya sang ayah menembak kepala sang anak itu untuk mengakhiri penderitaannya. Ternyata sang anak yang dibunuh itu sudah dirasuki oleh roh jahat, dan untuk mengusir roh jahat tersebut harus dengan cara membakarnya hidup-hidup. Film pun dimulai. Terlihat sebuah mobil di jalanan yang nampak sepi, memasuki jalan tanah menuju hutan. Terlihat sekelompok muda-mudi yang akan menginap di sebuah rumah tua dan terpencil, di dalam hutan belantara. Anggota itu terdiri dari 5 orang. Ada David, Olivia, Natalie, Eric, dan yang terakhir, Mia. Tujuan mereka ini berlibur dan menginap di tempat terpencil karena ingin menyembuhkan Mia dari kecanduan narkoba. Mungkin semacam karantina kali ya. Yang bosan melihat adiknya ketergantungan oleh obat-obatan tersebut. Yang sebelumnya Mia sudah mengalami overdosis hingga hampir meninggal. Dengan dukungan teman-temannya, Mia pun berjanji akan meninggalkan benda terlarang itu. Terlihat di dalam kabin dengan suasana gelap dan kotor dan bau yang sangat menyengat. Pada malam harinya, Mia menjerit histeris ingin pulang karena di rumah tersebut tercium bau busuk semakin kuat. Mia mengatakan bahwa bau tersebut seperti mayat, namun teman-teman lain tidak mencium bau itu sama sekali. What's wrong with you people? But there's something dead. Dan di saat itu, tiba-tiba anjing yang dibawa David menggaruk-garuk karpet seperti mencium bau sesuatu. David membuka karpet tersebut dan menemukan pintu bawah kabin yang terdapat banyak darah yang sudah mengering. Karena penasaran, David dan Eric lalu membuka pintu tersebut dan langsung saja bau busuk tercium sangat menyengat ke hidung. Mereka kemudian mencoba masuk ke ruangan itu. Ternyata di dalam sana terdapat sebuah ruangan yang banyak sekali terdapat mayat kucing bergelantungan. Yang ternyata ruangan tersebut adalah tempat wanita yang di awal film tadi itu dibakar. Di sana ia juga mendapatkan bungkusan terbalut oleh plastik yang disegel oleh kawat besi. Lalu membawa bungkusan itu ke atas untuk diselidiki. Karena penasaran dengan bungkusan itu, akhirnya Eric memberanikan diri untuk membukanya. Ternyata isi bungkusan tadi berupa buku yang sampulnya terbuat dari kulit. Dengan penasaran, ia membuka buku tersebut. Isi buku itu terdapat gambar dan simbol iblis yang sudah dicoret-coret. Hingga ia sampai ke halaman yang seperti sengaja dihilangkan. Eric mengakalinya dengan menaruh sebuah kertas dan menggesekkan pensil di atasnya. Lalu ia membaca kalimat itu satu persatu.
Ternyata kalimat tersebut adalah mantra untuk memanggil sang mantan datang ke tempat itu. Yang pada saat itu Mia ada di halaman rumah. Tiba-tiba Mia muntah dan melihat sosok perempuan memanggil namanya. Mia pun masuk ke dalam kabin. Ia menceritakan apa yang barusan dilihat dan memohon untuk dipulangkan dari rumah tersebut. Namun seperti biasa, teman-teman Mia tidak menyetujuinya karena menganggap Mia sedang berhalusinasi. Merasa memang sudah ada yang tidak beres di rumah itu, akhirnya Mia pun berusaha kabur melewati jendela dengan membawa mobil. Di perjalanan, ia dikagetkan dengan sosok wanita yang berdiri tepat di tengah jalan. Dengan refleks, ia membantingkan setir ke arah kiri, hingga akhirnya ia terjebur ke rawa. Mia pun bergegas meninggalkan tempat itu. Lalu berlari sekencang mungkin karena dikejar sosok itu, hingga ia terjerat di akar pohon yang melilit tubuhnya. Sosok itu pun memperlihatkan wujudnya tepat di hadapannya. Mengeluarkan akar dari dalam mulutnya hingga masuk ke dalam tubuh melewati organ tubuhnya. Mia pun menjerit. Dan selanjutnya Mia ditemukan oleh Olivia dan David yang lagi duduk di bawah pohon. Ia lalu segera dibawa ke kabin. Mia memohon pada David untuk meninggalkan tempat ini dikarenakan ada sosok yang sudah mengikuti hingga ke kabin. Lantas kakaknya tidak mempercayainya. Sementara itu si Arik dan yang terakhir Primbon yang ditemukan dengan mengaitkan kejadian yang dialami Mia dengan isi buku itu. Well, he's here now. Selanjutnya David menghampiri Mia. Mia yang sedang mandi dan tak menghiraukan panggilan David karena ingin memastikan keadaannya, David pun mendobraknya. Namun setelah pintu terbuka, David terkejut mendapati Mia yang sedang mandi menggunakan air yang mendidih hingga kulitnya melepuh. Setelah kejadian mencengangkan itu, Eric mengecek lagi buku tersebut dan didapati gambar orang yang sedang menuangkan air mendidih ke tubuhnya. Saat mereka sedang memperdebatkan kondisi Mia, Mia berjalan keluar dari kamar sambil membawa senapan, yang saat itu sudah dirasuki iblis, mulai menembak David di bagian lengan. Lalu, ia terjatuh. Olivia mencoba mengambil senapan yang ada di lantai. Tiba-tiba, Mia memuntahkan cairan seperti darah ke dalam tubuh Olivia. Ia pun spontan menjatuhkan Mia ke ruang bawah kabin. Sementara, Olivia langsung berlari ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Olivia pada saat itu sudah merasakan hal aneh dengan dirinya. Tiba-tiba, tubuhnya kaku. Kemudian Eric mencoba mengecek keadaan Olivia di kamar mandi. Di depan matanya, ia melihat Olivia yang sedang asyik menyayat mulutnya sendiri menggunakan pisau. Eric kaget hingga ia terjatuh dan diserang oleh Olivia. Eric membalas dengan menghantam kepala Olivia hingga tewas. Saat Natalia sedang mengambil air dari bawah ruangan, terdengar Mia memanggil-manggil dan meminta belas kasihan. Karena ia merasa tidak tega mendengarnya, akhirnya ia pun turun. Tak sadar jika itu alibi Mia untuk membunuhnya. Sontak, Natalie mencoba berlari. Namun sayang, Mia bisa meraih kaki Natalie hingga diseret ke dalam ruangan. Pada saat di bawah ruangan, Natalie disajikan pemandangan yang mengerikan. David yang menyadari Natalie berada di bawah ruangan, lalu membawanya ke atas dan pintunya langsung ditutup dan dirantai.
Your little sister's being raped in hell! Kembali ke Eric. Merasa geram, ia mencoba membakar buku itu dengan maksud kutukan tersebut bisa hilang. Namun yang terjadi, malah buku tersebut tidak bisa dibakar sedikit pun. Ia akhirnya menemukan 3 cara untuk memurnikan orang yang dirasuki iblis tersebut. Yang pertama, dengan cara membakar hidup-hidup. Yang kedua, dikubur hidup-hidup. Dan yang ketiga, dimurnikan dengan tubuhnya itu harus dimutilasi. Sementara itu, Natalie yang habis digigit mulai merasakan hal aneh dari bekas luka gigitan. Terlihat luka tersebut seolah hidup dan mulai menyebar hingga tangannya membusuk. Karena tangannya seperti mulai menguasai dirinya, ia pun memberanikan diri untuk memotong tangannya sendiri menggunakan gergaji. Ketika David dan Eric sibuk berdiskusi, tiba-tiba Natalie menghampiri mereka dengan membawa senapan paku dan membabi buta. Natalie menembak Eric. Sementara itu, David langsung menyergap Natalie untuk menghentikan aksinya. Namun Natalie yang sudah dirasuki iblis, tiba-tiba Natalie berdiri dengan membawa linggis dan menyerang David. Eric pun menembakkan paku ke arah Natalie. Ia pun menyerang Eric hingga jari-jari tangannya putus. Lalu, David menembak tangan Natalie hingga putus dan akhirnya Natalie pun sadar. Tidak lama kemudian ia tewas di pangkuan David. Selanjutnya, David mulai menuangkan bensin untuk membakar rumah itu. Namun, saat mulai menghidupkan api, menyadari bahwa kabin akan dibakar, David pun mengurungkan niatnya. Mengingat Mia itu adalah adik kandung kesayangan David. Ia tidak tega untuk membakarnya dan akhirnya mencari cara lain untuk menyelamatkan sang adik. David membuka pintu ruang bawah tanah dan mencarinya. Namun saat David sampai ke ruangan, Mia dengan tiba-tiba menyerang David hingga terpental dan masuk ke dalam kolam air. Eric yang ternyata masih hidup menyerang Mia dari belakang hingga pingsan. Namun sayang, pisau yang dibawanya menancap ke perut Eric hingga ia pun tewas. Setelah itu, David membawa tubuhnya keluar ruangan dan menguburkannya hidup-hidup guna menghilangkan kutukan iblis. Setelah beberapa saat, David pun kembali menggalinya dan kedapatan Mia pun tidak bernafas. Mia akhirnya sadar yang sebelumnya dikira mati oleh David. Anehnya, luka-luka melepuh yang ada di tubuhnya hilang begitu saja. Setelah dikira semua itu sudah usai, mereka pun bersiap untuk pergi dari kabin. Saat David mau mengambil kunci mobil yang ada di dalam kabin, tiba-tiba David dipukul dari belakang oleh Eric yang sudah terinfeksi kutukan tersebut. Mengingat David sudah kehilangan tenaga dan ingin Mia selamat, akhirnya ia menembakkan bahan bakar yang ada di hadapannya. Dan akhirnya ia tewas dalam ledakan. Kejadian aneh datang lagi. Tiba-tiba terjadi hujan darah di sekitar rumah. Lalu kemudian muncul makhluk aneh dari dalam tanah hingga membuatnya kaget. Mia pun lari dan masuk dalam mobil. Namun sayang, kunci mobil satu-satunya malah terjatuh. Kemudian makhluk itu menyerangnya. Mia bergegas lari, melewati lorong kecil yang ada di luar. Mia berhasil masuk ke dalam gudang. Namun tiba-tiba, apa yang terjadi? Makhluk itu terus menyerang hingga menancapkan pisau panjang ke arah dinding. Hingga Mia
terkena pisau di bagian lutut. Akhirnya, Mia bisa menerobos kayu dengan membawa gergaji dan bersembunyi di kolong mobil. Mia berhasil memotong kaki makhluk itu hingga putus. Namun sayang, saat kabur, makhluk itu mengangkat mobil dan melemparkannya hingga menimpa tangan Mia. Mia menarik tangan yang terjepit hingga terputus. Itu, ia segera mengambil gergaji yang ada di sampingnya. Tanpa ragu, Mia memotong makhluk yang sudah berada di dekatnya hingga terbelah menjadi dua. Hingga akhirnya, makhluk itu tenggelam masuk ke dalam tanah. Dan film pun... Oke, mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Bye. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you